Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian muslimah secara offline maupun yang secara online di rumah. Semoga yang mengikuti kajian ini diberikan hidayah oleh Allah dan dijadikannya istiqomah di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai kajian untuk menambah keberkahan, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukhti Dewi. Bagi yang ingin menyimak bisa dibuka surat Hud ayat 6. Tafadhol. Silahkan dibuka Al-Quran di sana ya, atau tidak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabin mubin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanan. Semua tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah khair kepada Ukhti Dewi. Semoga yang membacakan dan mendengarkan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini materi kajian yang berjudul Muslimah Cerdas Finansial Antara Rizki dan Keyakinan yang akan disampaikan oleh Ustazah Ambu Galuh atau yang biasa kita kenal atau panggil Ambu Galuh. Terima kasih Ambu sudah datang. Terima kasih kamu Teh. Kajian insya Allah akan berakhir pada pukul 13.20 dan jika masih ada waktu luang bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Ambu, Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirnya saya di sini juga saya yakin adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, hari ini kita akan membahas rezeki dalam konteks yang rezeki mal ya, rezeki yang benar-benar uang, rezeki yang cash atau intinya berupa materi gitu. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin menyampaikan persepsi tentang rezeki non materi dulu, karena sebetulnya nanti kalau saya bahas itu doang, nanti ada persepsi oh berarti rezeki itu hanya mal juga, enggak. Jadi rezeki kan banyak sekali ya, salah satunya mal. Jadi nanti akan dibahas memang mal aja ya. Tapi rezeki itu kalau menurut saya ya, yang saya kaji sebelum kesini, nomor satu itu adalah kemudahan untuk taat ya. Jadi hidayah, rezeki untuk taat, apapun yang ibu-ibu terima, teman-teman terima, ini bikin taat sama Allah, itu rezeki walaupun mungkin lewat sakit. Tapi kalau gara-gara peristiwa tersebut, gara-gara jalannya begitu, itu jadi tambah taat sama Allah, berarti itu sebenarnya definisinya rezeki. Tapi kalau itu bikin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan rezeki ya. Itu satu. Kedua, nikmat berikutnya kalau menurut saya itu sebetulnya kesehatan.
Karena saya udah pernah ngalamin diagnosa gula HbA1c itu 8 ya. Dan ya Allah, Ramadan kemarin tuh teman-teman saya lemas banget, ngantuk banget. Kayaknya sholat tarawih juga sambil tidur, sampai saya tanya, sah nggak sih sholat tarawih tidur sampai lemes banget ya. Nah, tapi waktu sebelum saya HbA1c 8 itu, waktu masih pradiabetes, saya kurang menghargai itu namanya kesehatan, biasa aja gitu, biasa aja. Nggak pernah tiap hari bersyukur, terima kasih Allah, hari ini sehat, nggak pernah. Oh ternyata penting sekali. Nah setelah baru berasa penting itu, baru saya mohon kesehatan. Yang berikutnya rezeki itu adalah apa ya? Rasa syukur itu rezeki menurut saya, karena itu melipat gandakan seluruhnya, seluruh nikmat kita akan berlipat ganda kalau dikasih rasa syukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang baru kita masuk ke rezeki yang berupa mal ya. Tadi yang dibaca Teh Dewi udah benar banget itu. Tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, apalagi manusia kan itu ya, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Nah jadi nomor satu, ini juga banyak pengalaman nih teman-teman ya. Pengalaman saya 10 tahun di bidang Al-Quran dan berapa tahun ya sebagai istri, 25 tahun lah sebagai istri, dimana saya selalu posisinya menjemput rezeki itu juga bersama suami. Harus ada keyakinan yang mutlak gak boleh goyah sama sekali bahwa Allah yang memberi rezeki pada kita. Ini konteks apapun ya, apalagi mal gitu. Jadi misalnya ada kata-kata begini, aduh aku kalau nggak cari makan aku nggak bisa dapat makan, itu salah. Lalu kalau ada kata-kata misalnya ikhtiar tidak mengkhianati hasil, itu juga salah. Nanti saya jelaskan kenapa. Atau misalnya ya ini hasil kerja kerasnya bertahun-tahun, itu juga salah. Jadi Bu Hardina di sini bekerja di perusahaan ini adalah ibadah. Ini adalah ibadah, niatnya pun ibadah. Tapi rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, harus seperti yakinnya. Jadi harus sangat yakin bahwa kita tuh cuma menjemput rezeki doang, tapi Allah yang memberi semua rezeki yang kita nikmati itu. Ini terima kasih Allah, Engkau kasih ayah, walaupun yang ngasih mungkin Teh Dewi gitu ya. Tapi saya yakini ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan saya pernah tuh lihat video bagus banget tentang mikrobiotik di perut kita ya, probiotik itu di usus kita. Dia itu kan hewan-hewan yang sangat kecil yang nggak kelihatan mata, makanya saya pakai gambar ini nih kalau yang ada websitenya. Tapi dia dikasih makan sama Allah berupa prebiotik. Jadi yang lebih kecil lagi. Padahal ketika saya lihat probiotik itu kecil banget, tapi makanan dia ada prebiotik dan gabungan keduanya namanya simbiotik. Ya Allah, makhluk yang betul-betul nggak kelihatan oleh mata aja, betul-betul Engkau kasih nikmat makanan tuh Allah sampaikan ke ususnya supaya dia bisa makan. Apalagi kita manusia gitu. Hanya memang nggak peduli berapapun pendapatannya. Ini karena saya berinteraksi dengan orang-orang yang juga prasejahtera ya di kampung-kampung. Kebanyakan nggak tahu bahwa dia tuh dikasih rezeki sama Allah, tuh banyak yang nggak tahu. Dikira hidup tuh makan sendiri, padahal sebenarnya kita sama kayak bayi di perut yang makan dari apa namanya yang panjang itu teman-teman, tali besar. Yang sebetulnya tuh Allah kasih makan terus, tapi banyak di antara kita tuh nggak tahu ya hal itu, padahal sebenarnya seperti itu. Dan dari pengalaman yang saya rasakan selama ini, yang paling mendekatkan kita pada rezeki kita itu adalah rasa harap yang sangat positif pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang susah diajarkan karena harus praktek. Jadi kenapa banyak orang itu datang ke bintang Al-Quran, minta beras, minta bahkan mereka tuh ada yang udah jual tempat nasi magic jar, atau saya mau ngasih beras, biasanya udah dijual, bener-bener gak ada apa-apa ya. Setelah saya ajak ngobrol, karena kita gak pernah ngasih beras aja, pasti kita ajak ngomong ya supaya mindsetnya bener. Rata-rata ya itu tidak sadar bahwa dia tuh diberi makan Allah sehingga prasangkanya salah semua. Perasaan dari tentang Allah itu salah semua. Jadi sangat berburuk sangka dalam arti merasa hidup itu sendiri ya. Sehingga kalau kita kasih beras terus nanti juga percuma kalau perasaan ini nggak dibongkar total. Tapi ada yang berhasil tuh alhamdulillah ya, atas ijazah dibongkar total.
Dia termasuk yang ketika kita kasih beras dia bingung masaknya pakai apa, dijual nih magic jar-nya. Nah, kira-kira 2 minggu setelah pertemuan itu dia dapat kerjaan sebagai marbot dengan gaji 3,5 juta. Itu udah lumayan banget untuk peran dia. Dan sekarang dia sedang jadi marbot dengan gaji 3,5 juta. Dia punya bisnis apa ya, kayak talas Bogor gitu. Jadi sangat berkembang. Jadi sangat penting memahamkan pada ibu-ibu konsep bahwa Allah ini memberi rezeki dan wajib berprasangka baik sekali sama Allah. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang ya Allah ambu besok mau makan apa, memang tuh nggak makan beneran. Jadi kita harus sangat yakin bisa dikasih makan walaupun beras tuh nggak ada. Jadi yang mahal itu keyakinan sebenarnya. Yang mahal itu keyakinan bahwa insya Allah ya Allah engkau akan naikkan aku naik pangkat terus, ya Allah akan naik bonus. Rasa hati tuh harus kayak gitu. Kalau mau rezeki deres, kalau mau rezeki biasa-biasa aja ya bisa. Jadi ya Allah aku makan pakai apa lagi, ya Allah kok gini terus gajinya dan sebagainya. Itu semua ternyata jadi doa semua. Jadi memang harus sangat menatap pikiran hati kita kalau mau rezekinya deres ya. Rezeki itu bukan hanya berupa kenaikan gaji, tapi misalnya teman-teman dapat kemudahan. Waktu itu Bu Halina bilang beli mobil lelang misalnya, itu pun rezeki. Bina Angkuran pernah tuh, wah kita harus beli 18 tempat tidur tingkat baru dengan kasurnya. Dihitung-hitung total 23 juta. Ya ini lumayan mensyaratkan kerja keras dalam tanda petik ya. Nah ternyata ada gudang tutup yang gudang ini memberikan harga jadi cuma 10 juta untuk 18 tempat tidur yang ada kasurnya ya. Kalau biasa satu kasurnya 50.000. Nah nggak cukup sampai di situ. Habis itu ada yang jawab saya, udah lu ini ada zakat dari perusahaan 10 juta mau diterima ya. Lo kok pas ya sama harga tempat tidur itu? Alhamdulillah nggak mikir banyak-banyak. Jadi mikir aku cuman begini, kalau ada santrinya pasti ada rezeki mereka juga. Nggak mungkin Allah kasih aku santri tapi nggak kasih kasurnya. Nah cuma gitu doang. Ternyata terjadilah seperti itu banyak sekali, sering sekali seperti itu ya. Teman saya pernah begini, ya Allah aku pengen dong dapat pesantren. Dia udah punya pesantren, dapat pesantren tapi aku juga males, kata dia, nyari muridnya. Karena nyari murid itu nggak gampang zaman sekarang, dan juga nyari gurunya. Bener yang dapat hibah pesantren yang bangkrut, lalu pesantren ini pengelolanya udah nggak mau mengelola, diserah terimakan ke dia, udah jadi bangunan 2 lantai, udah ada muridnya, ada gurunya. Sistemnya harus diperbaiki gitu. Habis itu saya juga kadang-kadang saya juga begitu sama, ya Allah teman-teman kok engkau kasih wakaf, aku kok enggak gitu ya. Aku juga mau ya Allah. Beneran dapat wakaf di cuman 8 menit dari rumah saya, dan itu kayak villa. Kalau direnov teman-teman harus ke sana nginep 1 malam karena itu enak sekali. Jadi kalau kita lihat tuh ini villa apa pesantren karena ada pemandangan sawah dan sebagainya, dan itu cuma 7 menit dari rumah saya. Jadi yang paling mahal itu keyakinan. Setelah tahun ini setiap ada yang umroh, kan kadang-kadang statusnya umroh tuh, pasti saya nitip doa ya. Dulu list doa saya panjang, ini itu yang undang sahur tentang saya gitu ya. Tapi kalau sekarang saya mau minta satu, misalnya dia namanya siapa, Umi ya. Umi aku nitip ya, tolong doain aku diberi keyakinan bahwa semua dalam kehidupanku dan bidang Al-Quran sudah dicukupkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berapapun yang harus saya jemput rezekinya saya jadi tenang, karena memang ntar juga dicukupin, dan itu memang sangat benar ya. Jadi saya juga baru tahu nih berapa bulan terakhir, kan selalu dikatakan berzikir itu membuat hati menjadi tenang. Tapi faktanya banyak berzikir, terutama soal uang ini ya, itu kok nggak tenang-tenang gitu. Ibaratnya kalau kata orang di lapangan tuh, ya zikir doang kan bisa bayar kontrakan gitu. Ternyata bukan begitu caranya. Jadi semua ayat di Quran tentang zikir ini selalu berdekatan dengan syukur ya. Bagaimana teknisnya? Teknisnya adalah ketika saya mohon sama Allah rezeki untuk misalnya apa ya? Misalnya untuk renovasi itu kayu manis pesanan yang baru, maka saya zikirnya begini, misalnya nama Allah ya, ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mubin. Itu kita ucapkan, tapi hatiku harus, ya Allah, sana juga engkau cukupin, ya Allah ini juga engkau yang ngasih.
Jadi hati itu harus memikirkan apa yang sudah Allah berikan selama ini, dan aku harus mengucapkan terima kasih atas itu. Ternyata kayak gitu caranya. Sehingga ketika berzikir tadi, hatinya memang tenang. Dan kalau tenang, rezekinya memang datang. Karena wadah rezeki itu adalah hati kita. Makanya saya kalau ngajarin santri berdoa, walaupun ada nangis-nangisnya, ujungnya harus dibangkitkan keyakinannya. Karena letak rezekinya di situ. Letak rezeki di situ ya. Terus ada yang nanya, "Abu, emang kita boleh mohon dunia?" Ya iyalah, boleh lah mohon dunia selama yang punya dunia. Tapi jangan lupa, teman-teman selalu ngomongin gini, ini juga berpengalaman ya. Misalnya aku mohon mobil, ya Allah nggak enak aku ini pakai mobil saudara terus, tapi alhamdulillah sih ya. Cuma nggak enak ya Allah kalau lama-lama. Hamba mohon mobil untuk operasional dengan afiatmu dalam afiatmu. Jangan lupa tambahkan itu. Ya teman-teman mau minta duit 1 miliar boleh-boleh aja. Jangan lupa tambahkan itu. Maksudnya apa? Dengan afiatmu. Afiat itu maksudnya rahmat, kasih sayang. Jadi pas kita mendapatkannya kondisi kita enak. Karena ada juga mobil yang misalnya terdapat, bapak harus ke bengkel terus. Nah jangan kayak gitu. Jadi memang redaksi ini harus kita rapi-rapikan ya, walaupun yang nomor utama adalah hati kita. Waktu kemarin Idul Adha, bintang Al-Quran itu kan banyak hewan, tapi semua kita sebar. Karena di pesantren di pelosok tuh banyak yang nggak punya hewan kan. Jadi saya cuma mentargetkan untuk bintang Al-Quran sendiri 1 sapi dan 2 domba. Sejujurnya itu kurang, karena yang antri minta dibagi kita tuh juga banyak. Cuman saya tuh nggak enak kalau saya ngumpulin 1 sapi lagi, aduh yang nggak dapat di daerah masih banyak, kan kasihan ya gitu. Jadi saya berdoanya gini, ya Allah nih kalau ada sapi 1 lagi kecil juga nggak apa-apa ya Allah, ini rasanya enak banget. Itu sorenya berdoa gitu, malam saya dapat sapi, tapi sebenarnya kecil banget sapinya. Ya Allah, aku salah ya berdoa maksudnya, ya Allah ini kalau 1 lagi enak, kalau gede juga aku ikhlas ya Allah, yang 80 kilo ya Allah, maksudnya kayak gitu. Ya Allah, aku ngomongnya yang kecil ya, tahun depan harus diperbaiki doanya. Nah ternyata pada saat yang sama Ustadz kami itu Ustadz bahasa Arab ya, Ustadz Iqbal, dia jualan sapi. Kan saya 7 ya sapi ya. Pas hari itu udah tanggal 6 nih, baru ke kumpul 4. Jadi bilang mas santri, kalau nanti ke kumpul 3 lagi hari doain Ustadz ya. Nanti Ustadz kasih bintang Al-Quran, masih butuh kan kamu? Masih, kata anak-anak diamininnya. Nah aku jadi nggak tahu yang terkait doa aku apa doa santri ya. Tapi yang jelas salah redaksi. Jadi teman-teman kalau mau jodoh doa ya harus gini. Ya Allah, dekatkanlah jodoh terbaik ya Allah, bulan depan juga nggak apa-apa. Tauhid juga nggak apa-apa, biar aku nggak terlalu capek ini kerjanya. Ganteng juga mau ya Allah, yang sholat yang waktu masjid. Jadi jangan dikurang-kurangin. Karena boleh aja, walaupun saya nggak juga harus detail gitu, enggak ya. Kalau mau ya Allah berikan aku jodoh dengan afiatmu dan afiatmu juga boleh kayak gitu. Tapi sebetulnya itu nikmat banget. Karena saya punya asisten ya, itu asisten di rumah dan di kantor awal-awal bintang Al-Quran. Udah waktunya nikah ya, udah umur 24 seperti itu, dan dia pengen nikah memang. Kamu pengen nikah Khalifah? Anaknya cantik gitu Khalifahnya, Masya Allah. Iya mau, aku cariin ya. Terus dia bilang ini, tapi aku nggak mau menghafal Quran, coba kata dia. Soalnya dia takut di rumah disuruh menghafal Quran. Nanti aku disuruh menghafal Quran kata dia. Nah, nggak apa-apa Khalifah, kamu juga nggak gitu-gitu orang rumah tangga, jadi kira rumah tangga tuh kayak guru Quran gitu kali ya. Ya udah aku misalnya menghafal Quran, aku misalnya apa? Kata dia, aku juga takut nikah. Aku kenapa takut? Karena dia suka naik gunung. Nanti kalau udah nikah nggak boleh naik gunung kan gitu. Ya Allah, dapatnya penghafal Quran yang suka naik gunung. Dan lebih bercanda, emang Khalifah tuh lebih bercanda ya. Jadinya Khalifah itu jadi iya ya, alhamdulillah minta sama Allah. Iya, Allah juga tahu kamu suka naik gunung, makanya dikasih yang suka naik gunung juga. Jadi kita jangan punya prasangka buruk sama Allah yang enteng-enteng aja, mesra-mesra aja gitu loh, yang enak-enak aja. Saya juga misalnya gini, ya Allah aku pengen loh ke luar negeri, pengen lihat orang, tapi kalau nggak kesampaian itu di surga aja juga nggak apa-apa. Jadi kita jangan mendikte juga, karena rasa itu enak ya. Enakan naik gunung atau enak ke luar negeri di Indonesia apa di surga? Enakan di surga. Kalau menurut aku di Indonesia mungkin aku capek, mungkin jangan sama anak, tapi kalau di surga pasti enak gitu. Jadi
enaknya sama Allah tuh yang mesra-mesra gitu sebenarnya. Dan ini lebih gampang diajarin ke anak-anak. Kalau ibu-ibu, kakak-kakak banyak tapinya, banyak tapinya. Tapi gitu ya, misalnya, Bu, berdoalah sama Allah supaya suaminya berubah. Kayaknya nggak bisa, kamu udah terlalu itu karakternya gitu. Nah kalau anak-anak gampang. Kalau misalnya Fatih minta HP ya, waktu dia masuk SMP dia minta HP. Dia bilang, bagaimana mungkin aku dapat? Soalnya sama kamu nggak boleh kan, udah orang tua. Kata adiknya masih TK tuh, ya udah kamu minta aja Allah merubah hati kamu, susah amat sih. Beneran dia rubah doanya gitu, berani kasih sama saya. Kalau saya udah nggak mau, kata ternyata sekolahnya semua tugas pakai HP, termasuk kita beliin doanya bintang ini ya. Terus juga pernah tuh anak saya sekolah kan, dia di sekolah alam yang kecil yang bintang itu. Tahu-tahu Hani juga pengen. Waktu itu Hani kan disleksia, jadi saya bilang, aku belum siapin duit buat kamu, tapi kamu tes dulu deh. Tahunya tes lulus, saya kira nggak lulus karena dia disleksia kan. Jadinya Hani bilang, gimana Ambu, aku masuk nggak? Tar dulu ya, Ambu tanya dulu Allah duitnya. Kata Hani, ya pasti ada Ambu, karena aku diterima, masa yang disiapin duitnya. Beneran besok dapat arisan, jadi dia harus masuk situ. Tapi kalau saya, aduh gimana ya, ada gimana ya, ibu-ibu di kampung juga gitu. Minta anak kuliah, saya bilang, biar jadi mahasiswa pertama, insinyur pertama, sarjana pertama di kampung. Tapi duitnya dari mana Ambu? Jadi pas anak diterima malah duitnya dari mana gitu. Padahal itu salah, mestinya tuh ya kita mohon aja. Yang penting dengan afiatmu dalam afiatmu. Fatih kan minta masuk IPB, Ambu doain ya, yang sampai Ambu tuh sebenarnya nggak ridho. Kata anakku ini emang agak bager ya, anak yang pertama ini si Fatih. Jadi saya doanya, ya Allah masukkan Fatih ke dalam IPB dengan afiatmu dalam afiatmu, mudah-mudahan yang baik buat dunia akhiratnya. Gitu aja sebenarnya. Pernah saya umroh, saya doanya pas umroh, ya Allah berikan Fatih hanya bintang sekolah yang suamiku ridho. Aku cuma berdoa begitu. Kenapa? Karena kalau Mas Iman nggak ridho susah semuanya. Tapi kalau Mas udah ridho nggak apa-apa. Jadi dalam hati saya pengen anak saya pesantren ya, tapi Mas Iman kan nggak mau sama sekali. Jadi saya daftarkan Fatih ke sekolah swasta yang saya kira cukup religius lah ya. Ternyata Fatih mau masuk SMA 6 negeri. Dan di situ saya tahu anak-anaknya tuh, maaf ya kalau online ketahuan deh, yang sholat dikit banget, jadi kalau waktu sholat tuh tidak salat, bahkan cuma pura-pura sholat langsung keluar ya. Ayahnya mau dia masuk situ. Si ayah karena waktu muda terobsesi pengen masuk SMA negeri, jadi ayahnya mau di negeri ya. Ya udah, karena saya doanya begitu, berarti masuk SMA 6 nih. Pas saya daftarin Fatih, gurunya begini, oh ini yang saya tunggu-tunggu. Kenapa Pak dia tunggu-tunggu? Ini yang jalur tahfidz kan di Majus ya. Kamu pokoknya mulai sekarang kamu harus azan duluan, ajarin temannya Quran, terus kamu jadi imam. Oh ternyata udah disiapin ya sama Allah kebaikannya tuh walaupun masuk negeri gitu. Enak banget ya, coba aku maksa-maksa Fatih masuk pesantren mungkin nggak selancar itu gitu ya. Alhamdulillah lah. Intinya sih ketika berdoa sama Allah itu teman-teman harus cek hati kita enak nggak sama Allah, karena yang benar yang terkabul itu enak, yang terkabul itu yang enak. Jadi misalnya kita punya penyakit lama nggak sembuh-sembuh, ya Allah mudah bagimu beresin penyakitku. Dulu juga yang sembuhin Nabi Ayub kan engkau juga, harus kayak gitu tapi dengan keyakinannya. Nah ini dia. Jadi kekuatan kita tuh yakin bahwa rezeki tidak akan salah sasaran dan nggak mungkin diambil orang lain. Nah kalau teman-teman pengen uang di luar gaji, maka memang harus ada wadahnya. Kalau wadah saya bikin banyak banget wadah itu ya. Wadah itu misalnya saya jualan ini, itu, walaupun nggak laris banget kayak orang-orang, tapi dari wadah itu terbuka pintu rezeki lain. Nah wadah itu harus buat, kalau nggak buat kita, karena rezeki itu seperti hujan. Jadi kalau kita nggak nampung pakai wadah, kita nggak punya wadahnya. Jadi nggak boleh malu pasang status apa gitu ya, dan nggak harus berupa barang. Mungkin kalau Bu Ardina cocoknya konsultan misalnya, bisa juga. Konsultan tuh menurut saya bisnis yang paling enak buat orang yang udah pengalamannya banyak ya, karena kita ngerjain apa yang kita sukai dan duitnya juga mengalir gitu. Nah di ayat berapa ini ya, Al-An'am ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayat berikutnya,
Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Kan kalau agama lain ada yang pakai sajian segala ya. Berikutnya, sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Jadi memang di dunia ini tugas kita tuh, kalau menurut saya, cuma ibadah, bukan cuma sholat ya, tapi sehari-hari di depan komputer itu kan ibadah semua. Urusan rezeki, urusan Allah, dan Allah itu pakai nama yang maha kuat lagi sangat kokoh, supaya kita tenang kerjanya, supaya tenang jualannya. Tugasku pasang status doang. Barang yang saya jual ada yang harganya satu box itu 20 isinya ya, 1,7 juta, laku-laku aja. Kalau dipikir siapa sih mau beli 1,7 juta untuk 20 saset gitu ya, laku-laku aja, alhamdulillah, cuma pasang status doang. Jadinya nggak boleh penuh kekhawatiran, tuh nggak boleh. Yang betul tawakal itu seperti burung pergi pada pagi hari, dia tetap bergerak, tetap keluar dan pulang dalam keadaan kenyang. Kalau waktu dia berangkat itu dia nggak tahu dia dapat rezeki dari mana, siapa yang ngasih makan dia tuh nggak tahu. Tapi pas dia berangkat dia optimis saja, kalau pasti laku, pasti kebeli gitu ya. Nah pulang pasti bawa rezeki. Kalau kata Adi Hidayat begini, setiap kita bergerak, apakah itu pasang status, apakah nawarin kita menjagri, terserah itu ya, maka sudah pasti itu Allah berhutang memberi rezeki. Nah, perkara itu cairnya kapan? Nomor 2. Karena kadang-kadang itu rezeki kita kok satu hari harus banyak banget ya. Itu sebetulnya tabungan dari yang bergerak pertama. Jadi kita nggak boleh ngerasa pas kita pasang status, kok nggak laku-laku ya. Nggak boleh kayak gitu. Jadi sampai sekarang harus rasanya, insya Allah aku bisa jual apa aja. Kan yang beli jual engkau ya Allah, kayak gitu. Kalau kalian benar tuh ada 2 konsepnya. Hati kita harus bersandar pada Allah, jadi itu akan tenang banget hasilnya ya, walaupun belum laku. Dan harus melaksanakan ikhtiar. Jadi kalau cuma ikhtiar aja nggak bisa, bersandar doang juga nggak bisa, kecuali kita orang solid yang benar-benar wali gitu ya. Kalau saya sih selalu bergerak, dan bergeraknya itu habis-habisan, sama seperti Bunda Hajar ya, waktu lari dari Safa Marwah itu kalau beliau nggak optimis 2 kali juga udah berhenti sebenarnya. Ya Allah, di mana sih airnya? Tapi beliau tetap lari dengan penuh semangat karena yakin air pasti keluar. Nah, saya mengajarkan santri juga gitu. Jadi saya nggak terima kinerja yang biasa-biasa aja. Kinerjanya harus sangat keren, melebihi semua yang pernah ada. Nah, terkait hasilnya berapa terserah Allah. Jadi Bu Harlina kalau minta punya anak buah, jangan mau dikasih kinerja biasa aja, harus ekstra luar biasa. Karena di Islam tuh kayak gitu. Karena ada suratnya Nabi Ibrahim tuh dikasih kemuliaan karena Nabi Ibrahim itu ketika bikin Ka'bah dengan segala daya upayanya betul-betul maksimal. Jadi Islamnya masa totum ini artinya ketika ikhtiar, ibaratnya kalau lari keliling lapangan, kalau belum pingsan belum berhenti. Nah, sampai seperti itu gitu. Jadi boleh nggak teman-teman sampai lembur gitu? Boleh, asal nggak terus-terusan, karena hidup itu harus seimbang ya. Tapi kalau nggak terus-terusan untuk momentum ini doang, pas lagi ada lemburan, itu boleh-boleh aja di Islam sebenarnya. Lalu apalagi ya? Apakah ada orang yang udah ikhtiar terus tetap miskin? Ada, tapi pasti dia nggak minta-minta. Jadi kalau tetap miskin itu ada di Islam. Karena ada orang yang banyak pahala dengan kemiskinan, tapi pasti dia tidak meminta-minta, gitu ya. Amalan pembuka rezeki ada beberapa nih yang saya dapati ya. Pertama, mindset kita harus tawakal, jadi harus kinerja itu adalah dalam rangka ibadah, hasil 100% dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa bertawakal, Allah akan mencukupkan keperluannya. Kedua, banyak minta ampun, baik istighfar ya, karena istighfar itu sudah pastilah aku yakin menyebabkan hujan, harta, anak, kebun-kebun, sungai. Saya pernah mikir, ya kok ini sih hadiahnya duit aja deh, saya bilang gitu. Karena kalau anak kan aku udah 3 dan aku nggak mau lagi. Oh ternyata anaknya berupa santri. Jadi ternyata itu rezeki itu. Jadi memang saya pun sama, menerapkan sama. Misalnya kita udah mepet banget, maka ayo kita istighfar bareng-bareng. Itu benar-benar berdampak untuk rezeki kita.
Berikutnya sedekah, ini juga boleh ya. Tinggal habis sedekah kita berdoa. Jadi bukan sedekah karena ngarep balasan dunia, tapi setelah sedekah kita berdoa. Lalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan penuh yakin dan harapan. Berikutnya umroh dan haji. Bolehnya pas umroh mohon rezeki dunia? Boleh, karena Hajar aja Safa Marwah itu mohon air kan dunia juga sebenarnya. Jadi misalnya teman-teman pulang umroh berharap lebih mapan secara ekonomi, itu boleh. Dan memang kalau ada yang enggak, saya bertanya kenapa ya, pasti ada asbabnya. Apakah ada mindset yang salah, yang betul pulang umroh itu lebih mapan? Insya Allah itu seperti itu, memang itu sunatullahnya. Lalu yang terakhir adalah selain bekerja ya, kalau bekerja sudah kita pahami sama-sama, wajib jadi ahli syukur, karena itu betul-betul nyata syukur itu melipat gandakan rezeki. Jadi apapun yang kita terima harus bersyukur, apapun yang kita keluarkan itu harus jadi ibadah. Jadi kita nggak boleh pelit juga. Jadi misalnya saya traktir anak-anak di Hok Bank ya, aduh kok mahal kata Fatih. Lalu saya bilang enggak Ki, aku kan niat untuk traktir anak-anak, boleh, tinggal minta ganti sama Allah. Saya keluar 2,5, besoknya udah 2,5. Bener kan diganti gitu, karena itu boleh bersenang-senang. Kita mau pengen camping kemana, mau terserah lah, mau keluar negeri boleh aja. Tapi semua dalam rangka ya Allah, aku pengen bersyukur gitu. Jadi sangat mudah sebenarnya. Boleh makan enak tapi bersyukur. Gampang banget. Gampang banget. Mau beli baju bagus boleh, mau beli jilbab mahal boleh, tapi bersyukur. Ini nikmatmu ya Allah, nanti juga pasti diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Silakan, ada yang mau nanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan, tapi mungkin agak sedikit keluar dari konteks kajian kita. Saya pernah dengar, kalau nggak salah, aku mau dikoreksi juga kalau salah ya. Kalau untuk perempuan itu kan sebenarnya rezekinya itu sudah dicukupkan melalui suami. Betul. Ya. Konteksnya kita sebagai perempuan yang bekerja nih. Nah, gimana caranya bahwa yang kita bekerja kan pasti mendapatkan imbalan gaji sebelumnya ya. Itu gimana menyikapi itu ya? Apakah ini rezeki atau sebenarnya ini diperbolehkan atau enggak? Iya. Ya, alhamdulillah saya baru belajar itu, jadi bisa jawab. Kalau laki-laki mencari nafkah itu kewajiban, yang dia dan yang dapat itu namanya nafkah. Apa arti nafkah? Nafkah ini kalau semuanya udah benar ya, akan cukup buat keluarganya untuk kebutuhan. Tapi kalau kita ahwat cari uang, ini bukan cari nafkah, maka kita banyak belum tentu cukup loh buat keluarga kita, karena bukan nafkah gitu. Jadi kita boleh-boleh cari uang mubah, niatnya ibadah, uangnya bonus. Niatnya ibadah, uang mau buat mama kita, mau buat mertua, itu silakan aja. Tapi itu nggak menggugurkan kewajiban suami buat cari nafkah. Nah, ada kasus yang istrinya pintar banget cari duit, suaminya nggak pintar banget cari duit ya. Tapi suaminya ini bager ngurusin anaknya gitu ya. Ternyata ada juga terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ada perempuan datang, ya Rasulullah, suamiku nggak bisa cari duit, banyak kan anak kayak gini ya, nggak bisa cari duit ya. Tapi aku rezekinya banyak, aku berdagang gitu. Maka jawaban Rasulullah kayak gini, kamu boleh bercerai katanya, tapi kalau kamu menggunakan akalmu, maka ridho dengan keadaan itu membuat kamu mulia dunia akhirat. Jadi kalau suaminya, karena maaf ya, saya banyak di kampung-kampung yang masuk keluar kampung, banyak tuh bapak-bapak nggak bekerja tapi juga di rumah minta rokok, beliin rokok, mana kopi gue. Nah itu boleh cerai, itu boleh, karena memang Islam sama sekali tidak mensupport suami kayak gitu. Tapi kalau ternyata suaminya bagir, memang dia nggak pintar cari duit dan istrinya rela, nggak apa-apa, pasti jadi perempuan mulia dunia akhirat. Tapi harus tetap berbakti sama suami, bisa nggak gitu? Bisa nggak? Gitu. Tapi boleh cari nafkah, itu boleh. Nanti tinggal dipisahkan kebutuhan sama keinginan ini match nggak? Karena banyak saya ketemu orang sekolah anaknya udah 10 juta, 20 juta, dikira kebutuhan, padahal sebenarnya sekolah yang lebih murah banyak. Dan sekolah itu bukan juga indikator kesuksesan gitu. Jadi kita pilih-pilih lagi yang membuat pengeluaran besar ini kebutuhan atau keinginan. Seperti itu.
rezeki yang paling mahal juga rasa cukup sebetulnya. Rasa cukup itu sangat walaupun saya pasang status terus jualan, tetap aja rasanya enak karena ada rasa cukup gitu. Tapi kalau misalnya pasang statusnya itu karena merasa kurang terus, itu nggak enak banget. Jadi pasti rezeki itu pasti sampai. Misalnya hari ini saya nggak dapat uang, suami saya nggak dapat uang, apakah besok pasti makan? Pasti sebenarnya. Jadi saya menantang ibu-ibu yang saya bina itu, kalau ada yang hari ketiga masih belum makan atau satu hari aja, boleh datang minta Al-Quran, aku kasih nasi padang gitu ya. Karena saya yakin nggak mungkin, pasti dia makan dengan caranya, pasti akan sampai rezeki itu. Cuma saya kasih amalannya itu seperti ini. Antara subuh dan pertama kan kita azan subuh tuh kita sholat qobla subuh dulu ya. Setelah itu saya bilang ke umat ini, harus zikir ini, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali saya kasih tasbih. Kenapa? Karena itu ada zikir malaikat yang berdoa semoga manusia dapat rezeki. Nah, malaikatnya doain kita, kenapa kita nggak begitu? Jadi itu 100 kali. Tapi kalau kita di masjid yang jamaahnya cepat, biasanya nggak dikejar 10 kali, 100 kali ya. Itu sholat duha biasa. Nah, duha ini doanya kan Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bukan yang dekatkan rezekiku dari langit, dari darat, bukan ya. Nah, ternyata itu minta ampun. Jadi intinya ketika kerja ini kita banyak minta ampun, walaupun cuma mulut nggak apa-apa dibanding nggak ngapa-ngapain. Ya banyak minta ampun, nyarikan sumber rezeki. Lalu Ba'da Isa itu saya anjurkan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 400 kali. Jadi ceritanya kali dari ulama, bukan dari Nabi ya. Jadi ada orang Indonesia yang kuliah kan di Mekah sana. Nah, terus dia dikasih amalan itu, nanti kamu kalau kurang uang, kamu baca ini yang terus kali Ba'da Isa. Dia nggak mengamalkan, dia pikir dia nggak orientasi uang waktu itu. Nah, anaknya itu 7. Setiap anaknya lahir bidannya selalu ngegratisin. Kenapa tuh kira-kira? Karena belel banget, gak ganti-ganti ininya, gamisnya, jadi digratisin sama bidannya ya. Nah akhirnya ulama ini melazimkan wirid itu. Terus kata dia, kantongnya orang yang datang ke saya seakan-akan robek, uang itu pas semua saking tuh, jadi rezeki deres banget. Baru di anak ke-7 dia disuruh bayar sama bidannya. Nah itu saya dikasih sama Bang Firman, pengasuh panti asuhan di Bojong. Santri-santri Ambu kumpul semua, dia panggil santri saya, kita lagi ngumpul bareng ya. Kasihan ya Ambu sama Pak Iman cari duit buat kalian kerjain duit ini. Nah mulai dari situ setiap ada Isa pasti mereka duit itu, dan itu gak ada masalah, gak ada bid'ah-bid'ahnya, karena memang sholawat itu diperbolehkan habis sholawat doa gitu. Nah kalau itu gak bisa juga, menurut aku gak mungkin, karena itu benar-benar buat saya juga berdampak banget. Oh ya, ada satu lagi, setiap kita mau buka dompet, kan kita udah nggak pakai dompet ya, semua pakai QRIS ya. Mau bayar, mau narik ATM atau punya hajat terkait uang, maka nggak boleh ngomong aduh, tapi harus zikir ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Muni. Ya Hanan yang mana artinya Allah yang maha lembut, maha berbelas kasih, maha rahman. Ya Fatah, ya Razak yang maha pembuka, maha pemberi rezeki. Ya Ghani yang maha kaya, ya Muni maha mengayakan. Saya konsul dulu ke ahli fikih, boleh nggak ini? Boleh. Ini ada dalilnya nggak ya yang mana? Oh ternyata itu adalah dari hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan nama Allah ya Hanan yang mana. Memang itu sangat bagus, dan orang yang saya kasih wirid ini memang nggak pernah balik semuanya, udah cukup soalnya. Jadi nggak apa-apa walaupun kita punya gaji, teman-teman jangan berpikir itu dari gaji doang, nanti kalau itu sama kayak ibu-ibu di rumah tangga yang mengira rezeki cuma dari gajian suaminya, itu salah banget. Itu kita membatasi rezeki gajian suami. Jadi kalau misalnya minta, mau minta mainan, tunggu ayah gajian. Mau minta itu salah sekali. Seakan-akan rezeki cuma ayah gajian, itu salah banget. Yang betul minta sama Allah, kayak gitu. Dan itu juga udah saya praktekkan. Jadi betul-betul sangat hidup yang benar kayak gini. Sayangnya orang lain nggak tahu bahwa ternyata semua tuh bisa lo minta sama Allah, apapun mau minta apa aja boleh.
Saya minta sehat, walaupun saya ikhtiar sehat, saya minta sehat dulu. Ya Allah udah ngerasain nggak sehat, nggak enak banget. Sekarang aku pengen sehat, tolong ya Allah kasih sehat. Karena saya pengen mimpin jamaah umroh nanti 22 November insya Allah. Kalau nggak sehat gimana ya Allah? Dikasih sehat beneran, Bu, alhamdulillah. Jadi rasanya seger terus dan dengan berbagai wasilahnya ya. Intinya mau minta apa aja itu gampang banget loh buat Allah. Harus ada keyakinan kayak gitu itu. Dan kadang-kadang jumlahnya betul-betul presisi. Jadi ngepas lah, butuhnya segitu, gasnya segitu, benar presisi jumlahnya. Jadi kita susah untuk nggak terpukau gitu. Bisa pas banget ya. Jadi rugi lah kalau kita merasa hidup itu sendiri. Padahal Allah tuh siap terus ngasih rezeki asal sesuai prasangka kita gitu. Nggak apa-apa ya Allah, Bu Habina pengen 1 miliar. Mudah buatmu. Pengen bisnis kafe apa kayak boleh Bu. Nah, yang penting berkah. Kalau 1 miliar nggak apa-apa ya Allah. Ya, kalau doa gitu. Nggak ada 1 miliar, 200 juta juga lumayan. Ketimbang 100 sebelah 10. Janganlah kita membatasi rezeki itu, boleh banget kok. Minta apa aja, yang penting mintanya ke Allah bukan ke makhluk. Ada lagi? Ustazah, gimana cara membantu orang lain untuk menumbuhkan keyakinan itu? Karena kan itu pengalaman hidup yang saya alami kan sejak saya lahir, bapak saya tukang pijat yang nggak pasang tarif, artinya kan zero income kan. Tapi kan akhirnya saya sudah sampai ke titik ini, walaupun nggak kaya raya, tapi itu dibanding starting point saya itu jauh lah. Tapi kan itu pengalaman hidup saya. Nah, tapi saya merasakan sebelum sesuatunya itu mudah seperti sekarang, setiap saya ada kerakeng hati, kalau di Jogja itu bilang kerakeng hati, saya doa pasti dapat. Nah, untuk sampai titik itu tuh pernah ada fase ujiannya banyak. Iya, ujiannya banyak. Yang saya mau itu selalu nggak dapat. Pokoknya kayak sama Allah tuh dibatasin, jegrek-jegrek nggak ada jalan buat kamu. Nah, beberapa orang itu kan pasti ada di fase itu ya Ustazah. Nah, biar mereka terus ketuk terus lah gitu sampai nanti kamu ada di fase ketika punya kerakeng hati itu selalu dapat gitu. Nah, itu gimana ya Ustazah biar bantuin orang-orang itu? Jadi memang prinsip di Islam itu hanya 2, yaitu Allah melapangkan rezeki atau Allah menyempitkan rezeki. Tapi menyempitkannya bukan hukuman loh, kadang-kadang tarbiyah, pendidikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mindset itu kenapa penting? Karena ada ayatnya. Kedua juga ketika lapang saya tahu oh ini dilapangkan bukan karena aku hebat gitu ya. Dan ketika sempit ya Allah kenapa ya ada salahku apa ya, walau juga mungkin itu bukan karena kesalahan, tapi kita dialog lah sama Allah. Tapi Bu, keyakinan tuh nggak bisa dibeli, nggak bisa juga diajarin, yang bisa hidayah doang. Dan kalau ke anak tuh kita ikhtiarnya penularin. Jadi kalau ketularan bisa, jadi orang itu harus dekat-dekat Bu Habina terus. Sangat ngaruh teman-teman yang pesimis dibanding teman kita optimis, sangat ngaruh gitu. Jadi keyakinan tuh nggak bisa diajarkan, bisa ditularkan. Berarti lingkungan ya? Sangat ngaruh. Kalau Bu Habina harus mau nolong ya harus sering-sering ketemu dia. Takutnya saya yang ikut. Tua Pak. Agak takut gitu sebenarnya karena dekat sama orang yang selalu merasa kurang. Terus itu di hati saya pasti nggak enak gitu. Kalau di praktek rezeki berarti Bu Habina harus saya mundur dulu gitu. Harus nguatin energi, karena kalau misalnya energi saya min 8, Bu Habina 0 jadi min 8, tapi kalau Ibu 8 jadi berapa? Ketemu segini 0 ya. Jadi kita harus tinggi energi untuk orang kayak gitu. Kadang-kadang saya juga gak kuat kok, jadi kayak ada yang ketok-ketok di intip, ini mah yang sudah ngeluh terus ya, gimana ya enaknya ya. Aku sampai browsing, boleh di sini Islam nolak tamu. Ternyata tamu di Islam dimuliakan itu tamu luar kota. Kalau tamu dalam kota sering datang boleh kita, maaf ya aku lagi mau ada acara, boleh kayak gitu. Nggak bohong ya, langsung kantor gitu. Karena kalau ketemu dia lagi, wah bukan sedot energi kita. Apa mau ngajar habis itu boleh. Jadi ternyata seperti itu, cuman kalau yang benar, yang ideal ya harus kita lebih kuat. Saya ada langganan pecel lele, enak banget. Tapi di pecel lele itu ada ibu-ibu jual kerupuk yang suka melas banget. Jadi aku jadi nggak belajar di situ. Kayaknya nambahin satu lagi, mungkin harus lebih sabar dari yang ada pengalaman kayak gitu. Harus sabar, tapi itu keluarga ya, keluarga dulu ya. Setiap keluhannya dia itu kan akan masuk ke diri
kita tuh macam keep positif. Iya, kalau niatnya Tarbiyah juga ya. Tarbiyah juga. Kalau orang lain sih, kalau saya orang lain sih lebih milih mundur ya saya. Maksudnya kan saya harus perhatikan diri saya dulu nih. Nabi Isa boleh mundur. Mundur. Boleh. Tapi kalau keluarga gimana? Kalau suami gimana? Oh, baru suami. Nah, kalau orang terdekat benar saja Kalau keluarga waktu itu saya ikutin training rahasia magnet rezeki. Biasa mindsetnya yang sama Ustaz Nasir tuh memang berbayar, tapi emang mindset tuh mahal gitu. Kalau anak-anak mah udah saya kawal dari muda. Jadi setelah Mas Iman ikut training itu ya aku lebih sama. Dan kalau sekarang beliau malah lebih ngegas dari saya ya, lebih jauh gitu ininya. Nah, yang betul bahwa energi rezeki itu hanya datang pada orang yang bersyukur terus. Itu indikatornya gampang. Lihat aja mukanya orang ini kalau banyak ngeluh pasti cemberut terus. Benar, kita mau bersyukur cemberut susah. Benar ya, atur. Aku mau ngomong alhamdulillah aku cemberut ya. Alhamdulillah susah. Alhamdulillah enak, nggak bisa. Jadi itu tercermin, itu kan nyedot rezeki dibanding yang biasa-biasa aja. Allah maunya tuh kita lebay bersyukurnya, Allah maunya gitu. Gitu. Nah, jadinya emang harus kalau mau tolong ya tolong sekalian. Kalau nggak kuat yang mundur dan bisa mundur boleh. Boleh. Mundur. Aku kalau misalnya ya itu tadi kalau misalnya dengan saudara kandung gitu ya, gimana cara maksudnya aku curhat dikit kan Bu. Aku tuh hampir separuh pernikahanku tuh ditumpangi sama ibuku dan kakakku. Kakakku itu dari yang tadinya hampir pisah sampai nyambung lagi terus pisah lagi dan sekarang sudah divorce. Itu kakakku tinggal satu rumah sama aku. Jadi kadang ada momen yang pasti kayak di rumahmu kita yang punya rumahnya udah kerja dari pagi sampai ketemu pagi lagi istilahnya gitu, tapi dia tidur aja di atas gitu. Kadang ada momen yang seperti itu gitu kan, tapi suami kelas lihat ya kakakmu ini loh di rumah mulu gitu. Kalaupun di rumah mulu maksudnya ya bantu-bantu apalah gitu. Kalau di Islam ya beliau harus pindah kalau di Islam. Iya. Tapi susah ya. Iya. Karena ibuku kan maksudnya ya kasihan kakakmu kayak gitu. Lalu aku kadang pada saat suamiku lagi agak seperti itu, aku cuma bilang ya Bismillah aja, mudah-mudahan memang rezekinya kakak ke kita juga gitu. Padahal kayaknya ada nggak sih yang sebenarnya kayak gitu? Konsepnya benar dari Ada, tapi masalahnya nggak sehat sekali untuk kakak tinggal di situ ya. Jadi mungkin kalau bilang ke ibu, Bu, ini ibu lebih suka mana anak yang begini atau dia aktif bekerja misalnya kayak gitu. Tentu lebih semua ibu pasti suka kayak gitu, maka tidak boleh memanjakan. Mungkin bisa jangka panjang ngomong gitu. Jadi pernah juga beberapa kali ibuku ngomong pelan-pelan, tapi kayak kakakku yang marah gitu. Nah sampai ibuku ngomong gini tuh kayaknya lebih menurut kamu aku, maksudnya aku yang ngomong dibandingin saya ibunya gitu. Ya udah lama aja yang ngomong, tapi di situ aku posisinya kayaknya apa pantas ya aku sebagai adik ngomong ke kakak gitu. Kalau suami yang ngomong, Aku nggak mau dia sampai campur padahal yang benar pindah sebenarnya. Iya. Cuman ibu pikirnya kalau pindah dia tinggal di mana, tidur di mana, makan apa? Ya, dia bisa jadi. Nah itu dia. Ibuku masih yang nggak rela gitu. Bahkan kalau saya aku kasih tahu gitu ya, yang paling nggak ada baju bantunya di rumah mau apa kayak atau misalnya nggak itu di saat lagi anak sekolah atau gimana gitu ya. Tapi malah ibuku malah meseninnya nanti kalau mama meninggal kamu harus tetap ini ya. Jadi kayak senjatanya udah kayak gitu. Kalau gitu seperti anakku aja yang bilang, kalau gitu kamu minta aja sama Allah kamu dirubah hatinya. Nah, ya Allah, kata Ambu lebih baik kakak pindah. Tolong pindahin ya Allah dalam afiatmu dengan afiatmu gitu. Tapi harus sangat yakin. Karena memang ini harus pindah. Harus pindah. Yakin paling-paling juga nggak makan 3 hari kan gitu, bukan maksimal. Ya, makanya yakinnya itu loh. Jadi lebih baik justru kita lebih baik membuat dia pindah dibanding dia jadi menhalu terus ya. Jadi pernah beberapa waktu itu pindah ke rumah nenekku. Nah malah ya jadi omongan saudara gitu kan, ini adiknya
misalnya makan mampu tapi kakaknya kayak gini gitu, dia ngeliatin orang makan kayak gitu padahal adiknya mampu loh gitu. Jadi kayak aku juga dalam posisi yang serba salah gitu. Tapi kalau kakak berdoa kan nggak ada yang tahu. Minta sama Allah, ya Allah pindahkan, ini nggak sehat buat rumah tanggaku. Karena pasti pas dihisab juga yang benar adalah beliau pindah. Jadi nggak ada salahnya kita doa kayak gitu. Bahkan mamaku sendiri ya, waktu aku baru pindah ke Jakarta dan waktu itu nggak punya uang, saya kalau nginep di mama saya harus bayar tuh pembantu yang nyuci apa, karena memang udah menikah harus udah mandiri. Jadinya nggak apa-apa, dan sekarang saya berterima kasih sama mama, karena kalau nggak mungkin saya mentalnya numpang terus enaknya numpang ya gitu. Tapi kan kalau sama mama nggak boleh. Misalnya saya nginep nih di rumah Kak Muteng, kamu nginep hotel berapa? 500.000. Itu bayar nggak gratis? Ya udah, beli hadiah sebenarnya 300.000 masih untung 200. Nggak boleh gratis gitu aja. Yang benar kan hidup kayak gitu ya sebenarnya. Jadi berdoa sama Allah, ya Allah pindahkan, kasih hidayah untuk mencari nafkah seperti itu. Kalau saya sih ya meyakini banget ya bahwa tugas manusia cuma bergerak doang. Nah begitu bergerak tuh Allah udah pasti memberi kita rezeki. Bergerak aja sih, bergerak tuh pasang status. Waktu itu saya pernah nggak punya apa-apa sama sekali ya. Ya Allah nggak punya apa-apa sama sekali. Ini zaman-zaman masih anak-anak pilus tuh, rasa ayam rasa sapi tapi berupa pilus. Ya Allah aku pengen ibadah tapi aku nggak punya, pengen amal maksudnya tapi nggak punya uang. Jadi saya berdoanya, ya Allah tolong kasih batu di jalan yang bisa saya pinggirin. Jadi saya sama Hanil Bintang jalan, tujuan nyari batu. Karena kalau di pinggiran udah pahala, sakit udah nggak punya apa-apa. Mentok-mentok banget, pasang status. Ada yang mau curhat, silakan, ada yang mau curhat gratis soalnya. Gitu. Jadi yang penting bergerak aja. Jadi kita jangan juga kasihan sama dia. Jangan. Walaupun betul bahwa rezeki berarti itu rezeki dia ya, tapi masalahnya apa-apa harus kembali ke Quran. Gimana Quran menyikapi orang dewasa, tidak boleh tinggal di rumah tangga orang lain. Tidak boleh tinggal di rumah tangga orang lain gitu. Jadi misal bisa-bisa nih kita masalahnya meninggal, ya Allah kenapa dia tinggal di rumahku? Di agama nggak boleh kok. Jadi yang betul dia keluar. Gitu. Itu sangat banyak perintah untuk mandiri untuk laki-laki itu. Kalaupun perempuan juga nggak boleh kok. Jadi mendingan lebih baik kontrak di tempat lain gitu ya. Jadi Islam udah menjaga banget sebenarnya, enak banget. Cuman harus yakinnya kita ya. Itu saya Harus yakin ya. Dari pengalaman ada banyak case dalam hidupku tuh yang aku nggak tahu aku harus menyelesaikannya seperti apa. Ketika sampai sebingung itu sebenarnya tinggal begini gitu. Iya sebetulnya. Cuman kan yakin bahwa ketika begini itu adalah pengabulan terbaik. Nah itu yang susah saja, maksudnya kan Itu namanya berserah diri. Nah iya, bikin orang sampai ke titik itu gitu, ngebantuin orang gitu. Iya benar, emang harus berserah diri itu aktif, melangkah gitu ya. Saya pernah tadabbur Quran sampai ke Bandung kan, ngajak santri Al-Mulk gitu ya. Jadi saya bilang sama Allah, ya Allah aku sudah melihat kebesaranmu bintang-bintang, aku nginep kan di Dago tuh pakai tenda. Aku udah lihat apa tuh yang tempat yang menaruh bintang, aku udah lihat semua. Terus setelah tahu semua ini, apa ya yang harus dilakukan? Ternyata hatiku tuh mengatakan, udah tahu kebesaran Allah, udah lihat, udah aku yakin, udah sekarang berserah diri. Oh iya benar, sebelum aku kesana aku masih takut. Ini bayar tanah pakai apa, bayar santri pakai apa, kayak gitu. Begitu berserah diri, ya Allah enak banget, plong banget. Padahal aku masih di situ gitu, cuma aku pura-pura melangkah aja ya. Ya Allah aku berserah diri. Nah itu sebenarnya menyerahkan diri kita total pada Allah itu, yang yakin bahwa udah Allah atur semua, itu yang mahal memang. Kalau saya sampai harus ke Bandung, apa kita harus tadi terbang? Ayo. Enak banget ada tadaburnya. Waktu soalnya pas kita tadabur Al-Mulk, langit Bogor tuh gelap abu-abu. Ya elah nggak bisa lihat bintang, ya Allah pengen ke Bandung langsung lihat pakai teropong itu. Dikasih sama Allah. Udah kayak pesantren mahal deh ke sana. Segam minta aja sama Allah, ya Allah tolong pindahin dengan afiatmu dalam afiatmu gitu. Kasihan nanti kalau ada apa-apa malah itu kan keterusan ya. Belum zaman sekarang, zamannya maaf ya pinjol segala macam, ngeri deg-degan banget deh.
Udah 13.24, ada yang mau tanya lagi dari sebelah sini? Misalnya nanti udah selesai direnovasi, nginep aja 3 orang 5 orang bebas, enak soalnya kalau ngomong sama santri. Yang baru ini aja di diniatin, enak sekali loh, apalagi kalau yang belum nikah ya, jadi nggak usah izin repot gitu, enak banget. Bisa taruyah Kabina Al-Quran Rihlah. Nanti aku kasih nasi apa tuh, nasi timbal atau nasi cucuraknya orang Bogor. Deh, enak banget deh pokoknya. Ibu MC silakan ini. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama dari Ustazah Abu Galuh. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita pelajari dan diberikan kepada orang sekitar. Untuk itu marilah kita tutup kajian ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.